warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indarwati sebagai Sekretaris Komunitas Belajar di SMP Negeri 1 Mewewe, Kecamatan Mewewe, Kolaka Timur. Komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah. Belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam komunitas belajar yaitu menyiapkan dan mereview RPP ataupun modul ajar yang telah disusun. Kemudian mendiskusikan rubrik penilaian bersama dan berbagi masalah pembelajaran yang dihadapi peserta didik. Di dalam komunitas belajar, kami menggunakan siklus inquiry sebagai acuan untuk belajar secara berkelanjutan dan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Pertama, pada refleksi awal kami berdiskusi mengenai analisis hasil belajar murid yang bersumber dari data murid pada mapel seperti asesmen dan hasil belajar siswa. Pada tahap perencanaan, kami berkolaborasi mengembangkan perencanaan pembelajaran atau mereview perencanaan pembelajaran yang sudah ada sebelum digunakan di kelas masing-masing. Di sini ada 4 kata kunci dalam yang digunakan untuk mendiskusikan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, apakah hal yang kita inginkan untuk murid capai? Apa yang murid ingin capai? Bagaimana kita mengetahui bahwa murid sudah mencapai hal tersebut? Kemudian jika murid sudah mencapai tujuan pembelajaran, apa yang akan dilakukan? Kemudian jika murid sudah mencapai tujuan pembelajaran, pengayaan apa yang harus kita lakukan? Setelah kolaborasi dalam perencanaan pembelajaran, kami mempraktikkan perencanaan pembelajaran tadi di kelas masing-masing. Saat memfasilitasi pembelajaran murid, kami sebagai guru melakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan belajar murid. Setelah implementasi pembelajaran di kelas masing-masing atau setiap guru mapel, kami guru kembali mendiskusikan hasil pembelajaran di kelas. Setiap anggota komunitas belajar melakukan refleksi bersama tentang apa yang sudah efektif dan apa yang belum efektif. Pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas menjadi suatu yang penting bagi siswa, karena dengan begitu mereka dapat mengeksplorasi pengetahuan dan materi yang dipelajari. Guru secara proaktif perlu memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, sebab setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Berdiferensiasi ada 7 prinsip, yaitu pertama, guru mengkomunikasikan dengan siswa materi apa yang penting dipelajari sehubungan dengan kurikulum pembelajaran. Guru merespon perbedaan siswa. Semua siswa berpartisipasi dalam tugas. Guru dan siswa berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Guru menerapkan diskusi dengan fleksibel bersama siswa, baik berkelompok maupun dalam kelas besar. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi lebih proaktif, alih-alih reaktif. Ruang, waktu, dan materi diimplementasikan sesuai kebutuhan siswa. Agar pembelajaran berdiferensiasi dalam berjalan dengan baik, guru perlu memahami cara belajar siswa. Itu bisa dilihat melalui profil belajar, meliputi preferensi belajar, struktur keluarga, hobi atau favorit, minat, hasil asesmen atau skor membaca, ataupun gaya kognitif atau frekuensi intelijen. Pembelajaran diferensiasi didasarkan pada profil belajar, kemungkinan belajar secara natural atau efisien. Berdiferensiasi secara optimal, guru harus memahami beberapa jenis strategi mengajar. Yang pertama itu ada diferensiasi konten. Di sini materi yang diajarkan kepada murid dapat memancing kesiapan belajar murid dari segi visualnya, auditorinya, dan kinestisnya, atau bahkan kombinasi dari ketiganya. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Di sini guru menyediakan kegiatan berjenjang. Yang pertama, pertanyaan pemandu ataupun tantangan, agenda individual murid, variasi waktu dan kegiatan, serta pengelompokan yang fleksibel agar murid dapat memaknai materi secara baik. Yang ketiga, diferensiasi produk. Di sini adalah tagihan yang guru harapkan dari murid dengan memberi.
tantangan atau variasi produk apa yang diminati oleh masing-masing murid. Demikianlah praktik baik kami yang telah dilaksanakan dalam komunitas belajar di sekolah yakni SMP Negeri 1 Maweweh, Kabupaten Kolaka Timur. Semoga dengan adanya komunitas belajar ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian, dengan adanya komunitas ini, pendidik atau guru yang mengikuti komunitas belajar ini dapat menciptakan keharmonisan dalam mengembangkan kemampuan potensi diri